Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, kasus positif COVID-19 terus bertambah apabila kita kemarin mencatat ada 309 kasus. Hari ini ada 60 penambahan kasus baru, yakni 369 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Dari jumlah itu, yang sembuh mencapai 17, namun yang meninggal mencapai 32 orang. Ini artinya dalam waktu 24 jam ada penambahan 7 pasien yang meninggal dunia, 6 diantaranya berasal dari Provinsi Jawa Barat. Nah, kasus positif COVID-19 pun saat ini boleh kita lihat petanya telah menyebar di 17 provinsi yang berbeda. Terbanyak adalah di DKI Jakarta, Banten, dan juga Jawa Barat. Ingat bahwa informasi terakhir dari Ahmad Yuryanto, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, ada 7 orang, penambahan 7 orang yang meninggal, 6 diantaranya dari Jawa Barat. Bahkan Presiden Jokowi mengatakan bahwa Jakarta Selatan, Jakarta sebagai epicentrum, tapi khusus Jakarta Selatan, ini adalah wilayah paling rawan akan penyebaran virus COVID-19 tersebut. Nah, Presiden Jokowi hari ini juga mengumumkan bahwa pemerintah akan mendatangkan secara dengan jumlah yang besar begitu alat uji cepat atau rapid test kit untuk COVID-19. Jumlah ini adalah nantinya 1 juta kit atau 1 juta alat. Ini berdasarkan perhitungan resiko pemerintah, yakni diperkirakan 600.000 sampai 700.000 orang beresiko atau terpapar sehingga pemerintah mendatangkan 1 juta kit. Nah, menurut Ahmad Yuryanto hari ini sudah ada 2.000 kit. Hari ini tinggal dikirim ke daerah masing-masing yang membutuhkan. Nah, 100.000 akan masuk besok. Nah, sisanya kita masih akan menantikan informasi dari pemerintah hingga nantinya mencapai 1 juta kit. Berbeda dengan swab test, pemirsa, yang menggunakan jaringan di hidung atau tenggorokan atau dahak begitu. Namun rapid test ini menggunakan darah. Nah, namanya juga rapid test atau tes cepat. Akurasi tidak setinggi swab test, yakni 85 sampai dengan 95%. Sementara swab test akurasinya sampai dengan 99%. Namun hasil rapid test ini bisa didapatkan cukup cepat, yakni antara setengah jam sampai dengan 3 jam. Berbeda jauh dengan swab test yang membutuhkan waktu 24 jam sampai dengan 48 jam. Saya ingin memberikan gambaran kepada Anda seperti apa sebenarnya rapid test yang dengan menggunakan darah ini kita bisa mengetahui status apakah kita positif atau negatif COVID-19. Ini hampir mirip seperti tes untuk mengetahui status HIV kita dalam darah, pemirsa. Saat ini memang COVID-19 belum ada vaksinnya, belum ada obatnya. Namun sejumlah negara di luar sana seperti Prancis, kemudian Tiongkok, Amerika Serikat menguji coba beberapa obat yang telah ada di pasaran untuk diuji cobakan ke pasien COVID-19. Ini seperti di Prancis yang menguji cobakan chloroquine yang merupakan obat malaria. Selain itu, Tiongkok dan juga Amerika Serikat menguji coba remdesivir, obat untuk virus Ebola. Namun sejauh ini para ahli mengatakan bahwa remdesivir, pemirsa, mencegah virus corona memperbanyak diri dan dinilai efektif ketika COVID-19 belum parah dan virus belum multiply begitu dan belum menyerang saluran nafas atas. Ada juga yang namanya adalah Favipiravir dengan merek dagang Avigan. Ini yang membuat adalah Fujifilm. Mereka menguji cobakan ke 340 orang di Tiongkok. Penemuan sementara bahwa virus SARS-CoV-2 atau penyebab COVID-19 menghilang di hari keempat dibandingkan orang yang tidak diberi Favipiravir yang virusnya hilang di hari ke-11. Namun, Favipiravir pun dipercaya hanya bisa mengobati di stage awal COVID-19. Sementara apabila sudah menginfeksi saluran nafas atas, obat ini kurang efektif dan juga efisien. Ini menurut pendapat dari sejumlah ahli. Nah, saya akan mengajak Anda untuk menyimak pernyataan dari Presiden Jokowi hari ini yang menyebut bahwa kita akan procure atau mengadakan obat-obat yang diuji cobakan di luar negeri ini. Obat ini sudah dicoba oleh 1, 2, 3 negara dan memberikan kesembuhan, yaitu Avigan. Kita telah mendatangkan 5.000, akan kita coba dan dalam proses pemesanan 2 juta. Kemudian yang kedua, klorofin. Ini kita telah siap 3 juta. Kecepatan ini yang ingin saya sampaikan bahwa kita ini tidak diem, tetapi mencari. Kemudian mengenai rapid test.
Memang sudah dilakukan sore hari ini, dan kita memprioritaskan wilayah yang menurut hasil pemetaan menunjukkan indikasi yang paling rawan. Artinya pemerintah juga berupaya ekstra selain mendatangkan obat, mereka juga mendatangkan rapid test, mereka juga mendatangkan APD. Minimal yang saat ini didapatkan adalah 10.000 APD dan juga masker sebanyak 150.000. Posisi logistik ini kemudian akan dibagikan ke masing-masing dinas kesehatan provinsi. Artinya nanti akan dikumpulkan dan juga didistribusikan oleh dinas-dinas kesehatan provinsi di seluruh Indonesia. Namun kita masih menantikan apakah jumlah APD dan juga masker, sarung tangan dan lain sebagainya akan terus ditambah oleh pemerintah, kapan dan seperti apa distribusinya. Namun saya akan mengajak Anda pemirsa untuk sekarang menyapa terlebih dahulu Setiawan Wangsaatmadja yang merupakan Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Barat sekaligus Ketua Harian Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar. Dan nantinya kita juga akan berbincang dengan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Pak Setiawan, selamat malam. Mas Ganjar, selamat malam. Ya, selamat malam. Saya akan ke Jawa Barat terlebih dahulu. Pak Setiawan, ini tercatat ada penambahan 6 pasien meninggal dunia dalam 24 jam terakhir. Seperti apa sebenarnya situasi terakhir di Jawa Barat? Ya, baik. Yang pertama barangkali yang harus saya sampaikan bahwa pasien meninggal itu sebetulnya dirawat di Jakarta ya, kebanyakannya. Dan kebetulan memang KTP-nya di Jawa Barat, itu yang kami pantau. Oke. Lalu saat ini pasien dalam pengawasan ini masih 92 dalam proses pengawasan dan 44 selesai dalam pengawasan. Dan kalau kita lihat dari sebarannya itu memang masih di seputaran Jakarta, yaitu di Depok, kemudian di Kabupaten Bogor dan Bekasi. Lalu kalau kita melihat orang dalam ya betul. Silakan Pak, lanjutkan. Ya, orang dalam pemantauan ada sekitar 815 yang masih dalam proses pemantauan, lalu 691 selesai pemantauan. Dan ini pun sama, kalau kami melihat sebarannya memang mayoritasnya masih di seputar Jakarta, walaupun itu adalah KTP dari warga Jawa Barat, kurang lebih seperti itu. Baik, ya. Pak Setiawan, lantas apa yang dilakukan untuk agar ini tidak semakin menyebar luas di Jawa Barat? Ya, yang pertama tentu saja bahwa Pak Gubernur berkali-kali barangkali di media massa mengatakan bahwa Jawa Barat saat ini sedang melakukan proaktif tes. Nah, ini gunanya adalah untuk melihat supaya kita mengetahui persis gitu ya, bahwa bagaimana orang-orang yang terdampak atau terinfeksi, lalu klaster yang terdekatnya langsung kita bisa isolasi, setidaknya isolasi diri lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian Ini Provinsi Jawa Barat pun mohon maaf Pak, telah proaktif tesnya dengan menggunakan swab test atau rapid test? menggunakan swab test. Jadi Labkesda Kesehatan di Jawa Barat ini bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran dan Institut Teknologi Bandung untuk proaktif tes ini. Nah, lalu berikutnya bahwa kami pun telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan social distancing. Oke. Dan saya pikir ini salah satu cara yang efektif sebagaimana pemerintah pusat yang juga mengeluarkan kebijakan yang sama, kurang lebih seperti itu. Saya sekarang akan ke Jawa Tengah, Mas Ganjar. Ini data terakhir yang saya dapatkan dari tadi Pak Ahmad Yuryanto, konferensi pers, 12 kasus di sana, 3 orang meninggal dunia. Bagaimana langkah Pemprov Jawa Tengah sejauh ini Pak, agar ini semakin tidak meluas? Ya, yang pertama tentu saja kita menelusuri hampir seluruh potensi orang yang bisa tertular. Atau hari ini kita cek mana yang berhubungan erat, mana yang berhubungan dekat,
dan mana yang ada hubungan sosial. Dan hari ini kita coba terus cari agar kita bisa mengerti sebenarnya persebarannya ada di mana. Tentu saja sosialisasi harus terus-menerus dan isolasi sampai dengan 14 hari itu sebenarnya bisa membantu kita untuk bisa mengecek atau mencegah. Di samping tentu saja melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat. Baru saja sore tadi kita rapat dengan FKUB. Mereka siap untuk membantu itu semua minimal dengan menekan seluruh kegiatan-kegiatan yang melibatkan massa banyak. Baik, Mas Ganjar, lantas dari klaster seminar di Bogor, ada sejumlah kasus yang bisa ditrace balik ke acara seminar di Bogor ini. Dari 3 orang meninggal, ini yang berhubungan dengan seminar di Bogor berapa orang, Mas? Ya, ada 1 orang yang terhubung begitu, dan kemudian kita cek ternyata sudah ada beberapa yang coba terhubung. Kita ngecek ada teman-temannya begitu ya, sehingga kita meminta sebenarnya acara yang di Bogor itu bisa dipakai untuk satu titik lah, satu titik awal kita bisa menelusur semuanya. Dan kita bisa mengetahui mereka sudah berhubungan dengan siapa saja, tempatnya sekarang lokasinya ada di mana, sehingga pengecekan itu bisa dilakukan seluruh Indonesia begitu. Saya akan ke Jawa Barat lagi. Ini ada satu seminar di Bogor, ditakutkannya adalah klaster di mana ini juga merupakan sumber penularan begitu, Pak Sekda. Lantas seperti apa tracing yang dilakukan terkait dengan seminar di Bogor yang beberapa orang dari Jawa Tengah juga diketahui datang ke sana, dan bahkan Pak Ganjar tadi mengatakan ada 1 yang meninggal yang bisa ditrace balik setelah hadir atau datang ke acara itu. Ya, yang pertama tentu saja bahwa kami pun melakukan hal yang sama, yaitu tracing ini menjadi penting. Dan kami memang melihat sekarang siapa saja yang memang yang berada di seminar tersebut. Dan itu yang kami harus cari tahu, dan memang itulah yang salah satu klaster yang tentu saja perlu kita selesaikan, dan seharusnya bahwa mereka-mereka ini pun yang terdekat dari orang-orang yang sudah terbukti katakanlah positif, yaitu harus diutamakan untuk dilakukan tes tersebut sebetulnya. Baik, nanti saya akan tanyakan kepada Pak Sekda seberapa agresif Pemprov Jabar untuk men-tracing orang-orang yang ikut dalam seminar ini, dan nanti ke Mas Ganjar seperti apa Mas koordinasi dengan Pemprov Jabar, apalagi Wali Kota Bogor juga positif, seperti apa koordinasi dengan Pemprov Jabar untuk men-trace yang kita takutkan menjadi sumber penularan tidak hanya di Jabar namun di Jawa Tengah ini. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Bogor yang sangat saya cintai. Tadi sore melalui sambungan telepon, Bapak Gubernur Jawa Barat menghubungi saya untuk menyampaikan hasil tes COVID-19 yang saya jalani 2 hari yang lalu, dan saya dinyatakan positif. Tentu walau tidak ada gejala-gejala yang signifikan, hanya batuk-batuk kecil, tetapi saya memutuskan untuk mengikuti semua protokol dan prosedur, menjalani isolasi diri, dan percaya sepenuhnya kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor untuk menangani ini. Saya menghimbau kepada seluruh warga Bogor untuk betul-betul menjaga kesehatan, berhati-hati, jaga jarak dan jaga diri, tidak usah bepergian keluar rumah apabila betul-betul tidak mendesak. Saya juga mempercayakan penanganan dari COVID-19 di Kota Bogor ini kepada Wakil Wali Kota Kang Didi Rahim beserta seluruh jajaran Pemkot, yang insya Allah akan terus bekerja keras secara maksimal memastikan ikhtiar kita untuk menangani COVID-19 di Kota Bogor ini secara maksimal. Warga Bogor, COVID-19 ini bisa mengenai siapa saja, tetapi juga sudah banyak juga yang sembuh dari virus ini. Jadi tetap optimis, namun selalu juga berhati-hati, jaga-jaga dan jaga jarak. Saya meminta doanya kepada semuanya, karena ini cobaan bagi saya dan keluarga. Insya Allah kita dikuatkan, dan saya juga mendoakan kepada seluruh warga Bogor untuk selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, mohon doanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah pernyataan dari Bima Arya, Wali Kota Bogor, yang mengkonfirmasi bahwa dirinya juga positif COVID-19. Saya akan kembali ke Pak Setiawan. Pak Setiawan, lantas seberapa agresif dari Pemprov Jawa Barat untuk membantu Pemkot Bogor untuk men-trace orang-orang yang datang ke seminar tersebut? Dan mohon dikonfirmasi, betulkah Pak Bima Arya juga datang ke seminar tersebut pada saat itu? Ya, baik. Ya, pertama barangkali gini, Jawa Barat ini mencoba untuk melakukan bagaimana kita bisa menyelesaikan secara sistematis. Diawali kita membuat yang namanya Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat. Dan ini tujuannya adalah kita ingin membuat sebuah sumber informasi yang satu gitu, dan kita juga ingin tidak mau adanya hoax di sana, dan semua kabupaten kota melaporkan kepada Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat ini, yang kita sebut sebagai Pikobar. Nah, saat ini Pikobar pun kita mempunyai apps-nya, jadi bisa nanti barangkali di-download dari Google Play Store. Dan di situ semua informasi terkait dengan masalah COVID-19 yang di Jawa Barat, bahkan kami pun ada diberikan nasional, terus kemudian juga global, situasinya juga bisa dilihat di sana. Baik. Nah, artinya bahwa pertama bahwa semua informasi seluruh dari kabupaten kota, lalu juga masyarakat pun bisa memantau di sana. Termasuk kami pun memetakan dalam peta GIS bagaimana sebaran terjadi di COVID-19 ini di Jawa Barat. Sampai dengan kedalaman tingkat kelurahan. Ya. Baik, terima Dan kasih ini Pak. tentunya akan mempermudah bagaimana pemantauan ini. Oke, terima kasih. Saya akan ke Mas Ganjar kembali. Mas Ganjar, ini sudahkah ada konfirmasi dari pemerintah pusat untuk pembagian atau distribusi rapid test yang secara besar-besaran akan didatangkan? Kalau di Jabar dikatakan tadi mereka akan melakukan swab test secara agresif. Di Jateng sudahkah ada konfirmasi kapan rapid test ini datang dan didistribusikan di rumah sakit di Jateng? Ya, terkait dengan rapid test, kita masih menunggu keputusan dari pusat. Kalau tidak salah tadi statement Pak Presiden, hari ini rapid test itu mulai akan dilaksanakan. Tentu Jawa Tengah menyiapkan saja, karena seluruh peralatannya ada di sana, test kitnya ada di sana. Dan kita tidak bisa melakukan secara aktif menggunakan swab ya, karena swab ini barangnya sangat terbatas. Bahkan kami sendiri kemarin memproduksi beberapa yang kita miliki dari litbang kita sendiri, balai kita sendiri. Nah, tapi kita belum bisa mendapatkan alat swabnya itu. Yang bahannya itu butuh plastik yang agak panjang seperti cotton bud itu, dan ujungnya itu perlu dakron. Jadi kita masih butuh peralatan itu. Kalau itu bisa dilakukan sebenarnya ini bisa membantu, meskipun secara jumlah tidak mungkin kita secara proaktif melakukan model swab test kepada masyarakat, karena pola ini agak tidak dianjurkan sebenarnya kalau kita melakukan proses itu karena cukup panjang. Kecuali ada test kit yang cukup mudah. Saya sudah lihat videonya yang mungkin dengan cara nusukkan di jari atau ngelihat cek darahnya, dan tentu saja itu langsung dilihat dalam beberapa menit. Kalau yang itu mungkin, nah barangnya itu kan diambil atau dibeli oleh pemerintah pusat ya. Mungkin yang paling bagus adalah mendistribusikan dari peta yang ada di mana persebarannya paling banyak. Sehingga bayangan saya DKI harus mendapatkan prioritas lebih dulu, lalu provinsi-provinsi yang lain bisa dibantu untuk diberikan sesuai dengan proporsi yang ada, sehingga prioritas pertama yang mesti didorong adalah mereka yang
kira-kira hubungan atau dari penelusuran mereka berhubungan dengan siapa itu, dengan jumlah berapa, akan bisa diprioritaskan begitu. Kita akan jeda terlebih dahulu Mas Ganjar. Saya terakhir sebelum jeda mohon singkat saja kepada Pak Setiawan. Pak Setiawan, stok masker, sarung tangan, dan APD untuk tenaga medis di Jabar sampai dengan saat ini seperti apa Pak? Ya, pertama memang kami dari Provinsi Jawa Barat telah memberikan bantuan-bantuan untuk masker ini. Dan tidak lama lagi kami pun akan mengadakan melalui biaya tidak terduga gitu ya untuk mengadakan masker, alat pelindung diri, dan juga alat-alat untuk isolasi di ruang rumah sakit. Kurang lebih seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Sekda Setiawan Wangsa Atmaja. Nanti saya juga akan tanya pertanyaan yang sama ke Mas Ganjar soal masker, khususnya kabarnya menggandeng salah satu perusahaan tekstil di sana untuk memproduksi masker. Betul atau tidak, seperti apa kemudian progresnya, dan siapa yang kemudian akan mendapatkan prioritas untuk mendapatkan masker tersebut. Kami akan kembali membahasnya pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Kita lanjutkan, sudah bergabung bersama kita pula pemirsa Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Namun sebelum menyapa Bu Kofifa, saya akan kembali ke Mas Ganjar terlebih dahulu. Mas Ganjar, banyak keluhan dari petugas medis rumah sakit tidak terkecuali di Jawa Tengah. Bahkan ada petugas medis yang mengatakan bahwa kita ini kayak tentara tapi senjatanya nggak ada. Artinya kekurangan APD, kekurangan masker, sarung tangan, dan sebagainya. Untuk di Jawa Tengah sendiri, kebutuhan dan juga stok APD untuk tenaga medis seperti apa Mas Ganjar? Begini, saya beberapa waktu lalu bicara dengan seluruh bupati wali kota, bicara dengan dinas kesehatan, dan kita komunikasi dengan pusat. APD ini bisa diminta ke pusat, ya, kecuali hari ini kita sudah punya stok. Maka komunikasi intensif dengan pusat itu begitu pentingnya. Provinsi menjembatani semua. Maka sebenarnya tidak elok kalau kemudian kalau kita belum komunikasi dengan struktur yang sudah ada ini, kita bicara keluar. Karena relatif sebenarnya kita bisa mengcover itu sampai dengan hari ini. Sehingga manajemen yang ada di rumah sakit sendiri sekarang bagus sekali. Ada improvement, bagaimana dia mengatur, bagaimana penghematannya, dan seterusnya. Nah, di luar itu tentu kita kepala daerah mencoba mencari terobosan, terus kemudian berinisiasi. Di Jawa Tengah ada pabriknya untuk overcoat-nya itu. Nah, overcoat-nya ini ternyata sudah diketahui. Sekarang kita lagi coba komunikasi dari sisi harga, karena memang harganya melambungnya ketinggian. Maka beberapa perusahaan yang memproduksi ini saya menghimbau melalui Metro TV ini. Boleh nggak perusahaan hari ini memunculkan seluruh kemerah putihannya sebagai anak bangsa? Tunjukkan bahwa ini ada kontribusi yang kita berikan pada tanah air. Dengan cara apa? Ya, mari memproduksi sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan dan dengan harga yang tidak naik terlalu tinggi. Kalaulah butuh kebijakan dari pemerintah atau adanya satu bahan baku yang sulit, mari kita bicarakan dengan harga yang wajar sehingga ini akan bisa menolong masyarakat. Dan saya melihat umpama tadi di Metro TV ada dokter dari mana tadi ya, dari Sulawesi Selatan kalau tidak salah menyampaikan, itu bagian dari kegemasan-kegemasan yang muncul. Maka hari ini kita coba negosiasikan, termasuk ketika balai kami di kesehatan ternyata bisa membuat alat untuk VTM yang tadi saya ceritakan. Tapi ini butuh dijodohkan dengan alat swab-nya. Nah, yang begini-begini sebenarnya kreasi yang kita dorong. Pasti pemerintah pusat akan memberikan cara yang terbaik, jalan keluar yang paling baik untuk melakukan percepatan. Contoh, tempat lab yang hari ini ramai kurang di Salatiga, tadi Pak Wali Kota Salatiga sudah dikabari oleh pusat,
bahwa balai yang ada di Salatiga bisa digunakan. Nah, yang begini sebenarnya gampang. Hari ini seluruh kepala daerah tolong koordinasi secara tertutup, sampaikan, dan saya meminta seluruh kabupaten kota yang rumah sakitnya memerlukan ini, tolong berikan datanya kepada kami, biar kami bantu untuk mencarikan. Saya akan ke Bu Khofifah sekarang. Bu Khofifah, ini informasi terbaru yang kami dapatkan, 72 PDP, 635 ODP, dan 15 orang positif di Jawa Timur. Bu Khofifah, seperti apa upaya penanganan ekstra di sana agar tidak semakin meluas? Ya, jadi kami menyiapkan tim tracing cukup komprehensif. Terima kasih seluruh Forkopimda di Jawa Timur, tim Polda, kemudian tim Kodam, dan tim Lantamal 5 bersama dengan tim Pemprov, dibantu dengan FKM UNER, dan tadi malam saya juga minta dari ID untuk bisa melakukan tracing dari mereka yang sudah teridentifikasi PDP. Nah, cara-cara ini kemungkinan akan bisa menghentikan kemungkinan perluasan penyebaran secara lebih cepat. Kedua, untuk pelayanan mereka yang ada di rumah sakit, terutama yang PDP dan yang sudah teridentifikasi positif, memang beberapa daerah mengalami kekurangan misalnya alat perlindungan diri. Saya memang langsung ke perusahaan yang memproduksi, kemudian saya minta kuota. Karena kami tahu bahwa teman-teman dari daerah lain juga membutuhkan hal yang sama. Jadi kalau kuota itu kuota harian, maka insya Allah malam kita bisa mendistribusikan. Kemarin pun kami komunikasikan dengan 62 rumah sakit rujukan dan juga tim ID provinsi dan beberapa daerah. Saya menyampaikan tolong dikomunikasikan karena dalam tim gugus tugas ini ada gugus kuratif. Nah, gugus kuratif ini akan memberikan layanan bagaimana proses pelayanan medik itu kira-kira semua bisa terpenuhi. Kami pun juga malam ini akan menghitung kemungkinan suplai gizi bagi seluruh tim medik, paramedik, dan seluruh petugas yang terkait dengan pelayanan pasien ODP dan PDP ini. Bu Khofifah, ini Surabaya dan Malang menurut Pemprov Jatim termasuk zona merah. Apa kemudian langkah untuk dua kota ini? Ya, jadi untuk dua kota ini tentu kami terus menyampaikan hindari keluar rumah yang tidak terlalu penting. Hindari keramaian-keramaian. Maka kami pun melakukan koordinasi kemarin dengan MUI, Dewan Masjid, kemudian beberapa pimpinan organisasi Islam, PWNU, kemudian P Muhammadiyah dan masjid-masjid di Surabaya terutama. Kami sampaikan bahwa petanya seperti ini. Kalau daerah ini sebetulnya Surabaya sudah masuk kategori daerah terjangkit. Malang sudah daerah terjangkit. Sehingga kalau mereka kemudian melaksanakan ibadah sholat Jumat, maka prototipe, jadi prototipe yang harus disiapkan misalnya ada social distancing, kemudian ada air mengalir yang bisa dijadikan cuci tangan, lalu khutbah tidak lama-lama, setelah itu diharapkan langsung kembali ke rumah. Jadi posisi-posisi yang sudah kita sepakati bahwa sebaiknya memang hal yang terkait dengan kehadiran kita di kerumunan-kerumunan keramaian itu sudah harus dihentikan. Tetapi kalau misalnya ada keputusan dari masing-masing titik yang akan melaksanakan peribadatan, kami mohon bahwa SOP-nya tetap akan dimaksimalkan. Itu terpenuhi. Kemudian mereka menggunakan tutup mulut dan tutup hidung misalnya. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, Ibu Khofifah dan juga Mas Ganjar. Mas Ganjar, nanti saya akan tanyakan, ini ada anggota DPRD Blora yang diperiksa untuk dites begitu suhunya atau dites COVID-19, malah marah-marah. Wakil rakyat yang tidak menunjukkan contoh yang baik, nanti apa tanggapan Anda soal anggota DPRD Blora ini? Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terakhir saya akan ke Mas Ganjar. Mas Ganjar, ini ada video hari ini yang viral terkait dengan anggota DPRD Blora yang marah-marah ketika akan diperiksa suhu tubuhnya untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Apa tanggapan Anda?
Ya, kalau sekedar dicek tubuhnya, ini bisa kita paksa kalau soal itu. Kalau saya menyarankan setelah saya melihat video ini, saya komunikasi dengan beberapa kawan, termasuk dari kawan-kawan DPRD, kawan-kawan eksekutif, justru hari ini sedapat mungkin semua periksa. Sedapat mungkin semua periksa. Apalagi para pejabat negara, pejabat daerah, yang mereka mempunyai tugas yang sangat penting untuk memastikan apakah diri kita sehat atau tidak. Harus didorong pada spirit diri kita sendiri dengan asumsi begini loh. Kita ini asumsinya yang harus dibangun adalah terkena agar kita bisa menyiapkan diri, agar kita tidak abai, agar kita peduli, sehingga kita akan bisa mencegah jauh lebih gampang. Maka kenapa kemarin waktu saya periksa bersama anak, bersama istri, kok saya minta itu ditampilkan ke publik agar ada kesadaran begitu. Baik. Sehingga saran saya justru semua mesti dicek. Mungkin saat itu cara komunikasinya agak sedikit berbeda, sehingga ada yang tidak pas begitu saja. Baik, terima kasih Mas Ganjar. Ini tidak ada orang yang imun terhadap COVID-19, termasuk anggota-anggota DPRD. Terima kasih sekali lagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Saya akan ke Bu Khofifah. Bu Khofifah, stok untuk APD, stok masker, sarung tangan untuk tenaga medis di sana, Bu, apa kabar? Kalau masker insya Allah sangat cukup. Karena tadi saya sampaikan bahwa kita minta kuota harian untuk masker dalam jumlah yang cukup besar. Tetapi kalau APD tentu beda kebutuhannya, ini kan untuk tim medik. Tetapi bahwa kita tidak punya stok misalnya sampai dengan seminggu ke depan, enggak, karena kita memang minta kuota harian. Jadi kalau untuk 2 hari insya Allah kami cukup. Kalau kemudian sarung tangan ini kan satu paket, kalau alat pelindung diri kan dari tutup kepala sampai tutup kaki, sampai kacamata misalnya. Jadi insya Allah ini sudah satu paket. Tetapi bahwa koordinasi dengan tim yang menyiapkan logistik bagi pelayanan medik untuk kuratif ini memang yang harus dikomunikasikan. Saya tadi menyampaikan bahwa ada gugus kuratif, ini dikomandani oleh Dirut Rumah Sakit Dr. Sutomo, nanti ada gugus tracing dan ada gugus promotif preventif. Baik. Ini ada di dalam gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Baik, Bu. ini. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti saya akan tanyakan di segmen terakhir apakah Jawa Timur juga akan melakukan swab test agresif seperti yang dilakukan oleh Jawa Barat. Apalagi Unair merupakan salah satu lab universitas yang memiliki lab yang digunakan oleh pemerintah untuk mengetes COVID-19 ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya akan terakhir ke Bu Khofifah. Bu Khofifah, lantas apakah Jawa Timur juga akan secara agresif mengadakan swab test untuk masyarakat Jatim, apalagi Unair punya lab yang digunakan pemerintah pusat untuk mengecek atau mengetes COVID-19 ini, Bu? Ya, jadi begini, mulai hari Selasa yang lalu di TDC, Tropical Disease Center Unair, sudah memberlakukan SOP bahwa yang bisa di-swab adalah mereka yang sudah dirujuk oleh rumah sakit. Artinya bahwa mereka yang sudah terkonfirmasi PDP atau ODP. Jadi yang kategori APS atas permintaan sendiri sudah tidak dilayani. Ini saya rasa menjadi bagian untuk bisa melakukan kanalisasi dari berbagai keinginan yang cukup masif dari masyarakat yang segera ingin mendapatkan swab. Maka kami mengantisipasi melalui self-check-up. Self-check-up COVID-19 yang kita siapkan dalam aplikasi, saya melihat respon masyarakat cukup tinggi sekali, bahkan yang dari luar negeri juga cukup banyak. Karena terkonfirmasi misalnya yang dari Amerika cukup banyak, dari Singapura cukup banyak. Harapan kami bahwa kalau mereka sudah self-check, mereka akan terpandu dengan call center, terpandu dengan tim PNR, tim penyakit infeksi emerging and re-emerging.
Artinya PDP dan ODP saja yang dirujuk oleh rumah sakit yang bisa melakukan swab test ini ya Bu. Terima kasih Bu Khofifah Indar Parawansa. Betul, mulai hari Selasa yang lalu. Baik, Betul. terima kasih Bu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas waktunya. Pemirsa, ini ada informasi juga yang menarik di mana tim penanganan COVID-19 yang dikirim oleh pemerintah Tiongkok untuk membantu Italia merasa putus asa karena warga yang tidak disiplin menerapkan jaga jarak atau social distancing. Bahkan di Italia, public transport masih berjalan di saat situasinya adalah lockdown. Kita simak bersama keputusasaan tersebut. 但我很快发现了问题，因为我刚从帕多瓦过来。米兰是我们意大利国内疫情最重的一个城市，但是我发现这里的封锁令或者管控令是非常宽松的一个城市。我看到了它的公交车还在运行，我看到了它的人还在运行，我看到酒店人还在聚会，我看到很多不戴口罩的。 我不知道大家在想什么。我们必须要让时间停下来，让我们正常的一种经济停下来，让人的平时我们喜欢的这种人际的交往停下来，可以说让生活宅在家里头，全力以赴的为保护生命。生命是最值得大家付出所有代价的。 武汉封城以后是用了1个多月的时间才实现了应收尽收、应救尽救，才走向了它的峰值。 Keputusasaan ini sangat beralasan karena di Italia sudah ada 41.000 kasus dan jumlah meninggal 3.045, bahkan melebihi jumlah meninggal di Tiongkok awal mula kejadian dari COVID-19 ini. Di Tiongkok 3.133, di Italia sekarang 3.405. Ini adalah konsekuensi dikarenakan social distancing atau jaga jarak diabaikan di Italia. Saya Rory Asyari, pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.